Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Astri di kuliah analisis data kuantitatif. Kita hari ini akan belajar mengenai uji hubungan, gitu ya, uji hubungan dengan regresi sederhana dan juga regresi berganda. Nah, kita mulai saja dari regresi sederhana. Nah, oke. Kita mulai saja ya teman-teman semua. Nah, konsep dasar dari analisis regresi sederhana ini merupakan salah satu teknik statistik untuk melakukan prediksi atau ramalan tinggi rendahnya niat variabel tergantung atau dependent variabel yang bergejala interval atau rasio berdasarkan satu variabel bebas yang bergejala interval atau rasio yang sudah diketahui. Jadi nanti kalau di regresi sederhana ini kita ada sebutan sebagai prediktor. Nah, sebutan prediktor ini adalah sebutan untuk variabel bebas atau X. Kemudian kriterium itu adalah variabel tergantung atau Y. Nah, analisis regresi sederhana yaitu regresi yang melibatkan hanya satu variabel bebas atau prediktor, disebut juga sebagai analisis regresi satu prediktor. Nah, untuk contoh hipotesisnya nanti kita pakai contohnya Bu Astri. Kita skip dulu ya bagian untuk contoh mencontoh ini. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya mengenai konsepnya. Nah, syaratnya. Nah, ini ada syarat yang saya highlight warna biru ini. Nah, syarat data yang dapat dianalisis menggunakan analisis regresi jika memenuhi uji asumsi, normalitas dan juga linearitas dengan jumlah subjek penelitian lebih dari 30. Sama ya dengan ini kan termasuk berarti analisis yang mempersyaratkan uji asumsinya harus data itu terdistribusi normal dan juga data itu linear gitu ya, dengan jumlah subjek penelitian yang lebih dari 30 orang. Oke. Nah, ini sebelum masuk interpretasi, kita langsung saja ya teman-teman mempraktekkan gitu ya di SPSS. Tapi sebelumnya kita masuk ke Word untuk melihat hipotesisnya. Jadi hanya menguji satu variabel bebas. Kita coba hipotesis ketiga dari riset saya, yaitu yang pertama ini persepsi penggunaan teknologi gitu ya. Ini biar nggak lanjut. Teknologi mempengaruhi sikap terhadap pengaplikasian teknologi. Nah, ini ya, ini yang kita uji adalah yang hipotesis aktif atau hipotesis alternatif atau hipotesis kerja sebutannya. Nah, ini yang akan kita ujikan. Nah, oke. Saya headset warna kuning kali ya, hijau aja. Nah, persepsi penggunaan teknologi mempengaruhi sikap terhadap pengaplikasian teknologi tersebut dalam praktek school from home dan work from home. Nah, ini yang kita kita praktekkan ya ini ya. Oke, kita lihat ini ya penggunaan teknologi ya. Ini untuk variabel bebasnya adalah penggunaan teknologi yang ini adalah pengaplikasian. Nah, oke, kita ini masuk ke SPSS. Ini kita tutup dulu yang output tadi. Nah, Bu Asri akan menunjukkan ya ini untuk tutorialnya gimana cara menganalisisnya. Klik analyze gitu ya, dicari dulu. Yang kedua adalah regression. Oke, setelah ketemu regression, teman-teman mencari linear. Nah, klik linear. Jadi analyze, regression, terus linear. Nah, setelah itu ini saya kembalikan dulu ke kotak kiri. Kita pilih yang variabel tergantung, kita masukkan kepada dependent variable. Nah, sebutannya adalah kriterium. Kemudian yang variabel bebas namanya prediktor itu dimasukkan ke dalam variabel bebas atau independen. Nah, tadi variabel bebasnya adalah penggunaan teknologi. Sebentar ya. Cek dulu aja deh. Nah, kegunaan teknologi dan pengaplikasian. Kegunaan teknologi. Nah,
kegunaan tuh bebas ya. Nah, pengaplikasian ini yang ini di yang dependen. Oke. Kita setelah ini kemudian teman-teman setelah masukkan ke dependen dan independen, teman-teman klik ya. Nah, ini kita harus klik statistik. Nah, oke. Setelah itu klik yang R-square change, kemudian kita klik deskriptif, oke, dan juga kita klik part and partial correlation. Nah, ini tiga ini kita klik, kemudian continue, kemudian oke. Kita lihat dulu hasilnya ya teman-teman. Nah, ini oke, yang kita lihat yang mana? Yuk kita kembali lagi ke materi, yaitu ke buku panduan di konsep interpretasinya. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, ini yang kita lihat ada dua tabel, yaitu tabel model summary dan juga tabel koefisien. Nah, yang kita lihat adalah kolom R yang menunjukkan koefisien regresi, gitu ya. Nah, ini kita lihat aja di sini langsung ya. Kemudian yang kita lihat di tabel R. Nah, mana tadi ya, ini oke. Ini kita di model summary. Nah, ini model summary kita masukkan apa namanya R, koefisien regresinya berapa nih? Nah, R-nya adalah nilai dari koefisien regresinya adalah 141 ya. Oke. Kemudian R square-nya, oh ini yang ini R square-nya adalah 0,141. Kemudian signifikansinya 0,00 di bawah 0,05, artinya hipotesisnya diterima. Nah, ini nggih. Nah, ini seperti ini. Sama yang satunya lagi kita lihat tabel koefisien. Nah, ini koefisien ini kita lihat signifikansinya juga di bawah 0,05. Jadi ada apa namanya pengaruh gitu ya antara variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Berapa besarnya pengaruh itu kita bisa lihat pada tabel-tabel di R square change-nya ini dikalikan 100% untuk melihat apa namanya besarnya pengaruh gitu ya. Besarnya pengaruh dari apa namanya prediktor terhadap kriterium. Begitu ya, ini untuk yang analisis regresi sederhana. Oke, kita lanjutkan saja langsung ya ke analisis regresi berganda. Nah, ini konsep dasarnya. Analisis inferensial dari regresi berganda itu adalah teknik statistik untuk melakukan prediksi atau ramalan tinggi rendahnya niat variabel tergantung atau dependent variabel yang bergejala interval atau rasio berdasarkan dua atau lebih variabel bebas yang bergejala interval atau rasio. Jadi kalau di sini nanti variabel x-nya kalau kita lebih dari satu kita menggunakan regresi berganda. Tapi kalau variabel apa namanya x-nya itu cuma satu, kita menggunakan regresi sederhana. Jadi seperti itu teman-teman. Intinya kalau X-nya banyak banget deh. Oh yaudah berarti gunakan aja regresi berganda. Kalau X-nya cuma satu, gunakan regresi sederhana untuk melihat pengaruh dari prediktor ke kriterium dan berapa besarnya pengaruh itu kita bisa ketahui dengan R square tadi. Oke, nah ini contoh hipotesisnya nanti saja Bu Astrid buatkan gitu ya dari risetnya Bu Astrid. Kemudian untuk pengaplikasiannya kita sama saja kita klik hipotesis dulu ya. Nah, ini karena lebih dari dua, ini Bu Astri akan membuat ini ya. Persepsi kemudian penggunaan teknologi
dipengaruhi oleh gitu ya, mana ya yang kira-kira nih. Nah ini aja, nih perilaku. Oke, ini di sini ya, bukan bikin perilaku keinginan untuk menggunakan berpengaruh terhadap pemakaian. Nah ini perilaku keinginan dan sikap penggunaan atau dan kemudahan aja kali ya, dan kemudahan teknologi berpengaruh. Ini masih lanjut kayaknya. Perilaku keinginan menggunakan teknologi. Nah, dan gitu ya, dan kemudahan penggunaan teknologi berpengaruh terhadap pemakaian teknologi sesungguhnya. Ini kita berarti X-nya ada dua ya, perilaku dan juga kemudahan terhadap ini pemakaian atau penggunaan teknologi. Nah, kita langsung saja pada SPSS gitu ya. Kita kembali ke data yang bintang ini diklik. Oke. Kemudian kita sama ya, urutannya sama gitu ya dengan yang tadi di regresi sederhana, analyze, regression, kemudian kita pilih linear. Nah, setelah itu kita kembalikan ya, ini karena kita berganti variabel. Tadi adalah kemudahan penggunaan dan juga apa tadi ya? Kok jadi lupa Bu Astri, kita buka lagi. Perilaku. Nah, perilaku penggunaan. Sikap lah ya. Oh, minat perilaku. Oke. Ini Bu Astri keliru kayaknya nih ya. Oke. Kemudahan dan kemudahan. Nah, yang kemudahan dan apa tadi? Minat perilaku. Nah, ini kita pindah ke independen. Kemudian yang tergantung adalah penggunaan sesungguhnya. Oke, nah oke. Jelas ya teman-teman di sini ya. Kemudian setelah itu, setelah kita masukkan prediktor dan kriterium pada tempatnya masing-masing, ingat ya, prediktor itu adalah variabel bebas. Sedangkan kriterium itu adalah variabel tergantung. Nah, kemudian setelah itu kita ke ini apa namanya? Milih sweep anu ya, ini ya apa namanya, statistik. Nah ini pilih model, sebentar ini kok ada keliru nih. Kemudian metode yang dipilih adalah stepwise. Kita oh ya, ini metode ya, ini di sini metode yang kita pilih adalah stepwise. Nah ini kita ganti ya, ini adalah stepwise. Kemudian setelah itu kita pilih statistik, sama dengan tadi yang kita klik adalah R-square, deskriptif, dan juga part and partial correlation. Ini sama. Klik continue, klik OK. Nah, oke, nah ini sudah muncul ya. Yang kita perhatikan, banyak sekali. Kita langsung ke regresi. Nah ini regression yang terbaru kayak ini. Tadi kan yang di atas ya, yang pertama tadi ya. Yang kita perhatikan apa saja sih untuk menarik kesimpulan? Kita lihat dulu di materinya. Nah, pada regresi berganda yang teman-teman lihat adalah tabel variabel enter atau remove. Ini menunjukkan prediktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap variabel tergantung. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah tabel model summary, yaitu kolom R menunjukkan koefisien regresi, prediktor dan kriterium. Kemudian kolom R square itu menunjukkan determinan atau berapa besar pengaruh tadi apa namanya prediktor terhadap kriterium. Sama ya prinsipnya dengan variabel, sama dengan regresi sederhana. Kemudian yang ketiga, lihat tabel koefisien. Nah, teman-teman lihat standardized koefisien beta menunjukkan koefisien masing-masing prediktor. Nah, seperti kolom correlation. Kemudian zero order menunjukkan koefisien korelasi lugas atau tanpa kontrol. Nah ini ya, nanti teman-teman kita bisa cek di sini. Kemudian juga lihat tabel koefisien untuk menentukan daya prediksi,
dengan lihat unstandardized coefficient untuk melihat skor konstanta. Nah, ini ya teman-teman bisa kita cek di sini. Nah, ini ada deskripsi statistik yang kita lihat correlation. Kemudian ini variabel enter remove sama model summary ini. Berapa sih pengaruhnya dan juga koefisien ini. Signifikansinya berapa? Di sini ada yang di atas 0,005 artinya berarti tidak diterima ya hipotesis dan tidak ada hubungan berarti ya. Oke, sampai sini ya, ini cara menyimpannya sama teman-teman semuanya. Save as, kemudian ini adalah analisis regresi. Nah, kita save. Oke, semoga bermanfaat ya, baik untuk skripsi teman-teman ataupun nanti kalau sudah di dunia kerja kemudian dihadapkan pada riset-riset kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.